Guys, hari ini gue happy banget. Kenapa? Karena sebenarnya gue itu sudah menyelesaikan pelajaran gue di technical. Nah, jadi gue bisa menambah pengetahuan dalam investasi itu suatu hal yang sangat menyenangkan bagi gue. Ngomong-ngomong di video ini, gue ingin ngebahas seperti biasa, review investasi saham gue di Ajaib untuk mempersiapkan dana pensiun di minggu ke-13. Kira-kira seperti apa perjalanannya, dan juga nanti gue bakal nyelipin info di akhir video atau di pertengahan video. Makanya tonton sampai habis ya. Hmm, Mungkin sebelum mulai, alangkah baiknya gue coba untuk disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Artinya, jangan minta rekomendasi ini, rekomendasi itu, karena keputusan ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satunya adalah resiko penurunan. Oke, sekarang ngomongin soal saham gue seperti apa sih. Progresnya dibandingkan minggu ke-13 sebelumnya, memang penurunannya itu jauh lebih dahsyat guys gitu. Bahkan turunnya itu ya cukup signifikan lah gitu. Untuk saham yang gue pilih sekarang itu Sido Muncul turun sampai minus 8% gitu. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya untuk waktu gue invest gitu. Kalian bisa cek juga di playlist gue dari minggu pertama sampai minggu ke-13 sekarang gitu. Seperti apa perjalanan investasi saham gue. Di situ tidak pernah terjadi sedalam itu juga. Nah, tetapi di sini yang bisa gue kasih tahu adalah ya gue melihat justru ketika lagi penurunan seperti ini adalah opportunity untuk top up. Tapi gue bedanya adalah kan gue udah tadi bilang tuh gue mempelajari technical analysis. Tujuan gue mempelajari technical analysis adalah bukan untuk jual beli dalam jangka waktu singkat, tapi tujuan gue adalah untuk membeli di harganya pas murah gitu ya. Harganya pas murah misalkan, oh di minggu ini nih kayaknya nih harga paling murahnya segini gitu. Gue beli pada saat itu. Nah ternyata di hari ini itu harganya lagi murah banget gitu kan. Bahkan kalau misalkan gue pakai salah satu indikator ya, itu ini udah sampai ke bawah gitu indikator RSI gitu. Itu tuh udah di bawah dari garis. Jadi gue pikir, wah nih, ini udah murah banget nih gitu. Ini kesempatan gue untuk top up ya. Nah, top up-nya berapa? Gue paling untuk saat ini top up-nya seperti biasa lah gitu ya, satu lot aja gitu. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Gue tinggal klik beli atau top up aja, habis itu masukin unit yang pengen gue beli juga, habis itu selesai deh gitu. Seperti itu dan semudah itu juga guys gitu. Nah cuman ada beberapa info yang mesti gue kasih tahu ke sobat investor semua ya, regardless soal investasi saham gue. Karena di sini kan gue lagi mempersiapkan dana kalau untuk krisis ya. Nah mempersiapkan dana untuk krisis itu ada terbagi atas dana darurat dan juga dana di instrumen yang memang tergolong volatilitasnya kecil, yaitu reksadana pasar uang. Ya, seperti kalian mungkin sebelumnya udah pernah nonton video gue juga. Gue nyari yang volatilitasnya itu kecil ya. Nah, di sini makanya gue investasi saham biasanya kan sebulan 4 kali tuh. Nah, sekarang mungkin sebulan cuma 2 kali gitu. Tetapi gue tetap konsisten untuk rutin gitu ya. Cuma strategi gue aja yang gue rubah saat ini gitu. Nah, di minggu ini kan gue udah top up nih. Mungkin di 2 minggu lagi baru gue mulai top up lagi guys gitu. Jadi gue nggak seperti biasanya gitu loh. Cuman portofolio yang semestinya gue taruh di sini gue alokasiin dulu ke reksadana pasar uang gitu loh di salah satu aplikasi lah gitu ya. Nah itu supaya bisa lebih balance guys gitu. Karena ya kalau kalian misalkan cek juga ya info-info kalau misalkan di Amerika Serikat beberapa influencer kayak Stephen Graham, maksud gue kayak Graham Stephen ya,
Andre Jake, mereka kan juga sempat ngomongin apa namanya soal market crash kan. Nah, kalau misalkan market crash itu terjadi kan, kalian harus punya satu apa ya, portofolio yang cukup kuat gitu loh untuk menopang itu semua. Gue ngerti sih saham ujung-ujungnya bakal apa namanya berdasarkan kinerja masa lalu bakal naik juga. Tetapi mungkin supaya gue lebih seger aja ngelihat oh ada nih yang profit nih gitu. Ya gue taruh di reksadana pasar uang juga gitu loh. Nah, nanti gue juga tetap ketika dia lagi turunnya dan bakal lebih dalam lagi, itu gue bakal tetap ngambil opportunity untuk beli. Tetapi tetap ada proporsinya gitu. Cuman pada saat ini proporsinya aja yang berubah gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, itu kan di US ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia, gue ngelihat sekarang pandemi udah makin meningkat banget kan. Ketika pandemi ini makin meningkat, otomatis itu bisa terjadi apa ya? Pengetatan pada perekonomian. Kayak misalkan jam-jam yang tadinya mungkin jam 9, jam 10 ditutup, toko entah atau apapun, itu bisa jadi jam 5, bisa jadi jam 7 atau jam 8. Tentunya kalau misalkan ada pengurangan jam kayak gitu, itu biasanya usaha itu akan lebih berkurang dan hasilnya itu akan lebih berkurang gitu. Dan ketika hasilnya lebih berkurang, nah itu kan akan ngefek kepada saham-sahamnya juga gitu. Dan itu bisa berdampak kepada yang lain juga di industri yang beda-beda gitu. Makanya untuk menyiapkan itu semua ya gue alokasi portofolionya gue pindahin di situ gitu. Tetapi saham gue tetap ada gitu. Saham gue tetap gue top up. Cuman proporsinya aja gue rubah seperti itu guys. Ya mudah-mudahan ini dapat dimengerti buat kalian juga karena di sini gue mau ada keterbukaan juga. Jadi kalian bisa mengerti gitu. Kok gue sahamnya investnya cuma 2 kali ya bulan ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa mengerti sendiri gitu lah alasannya seperti apa. Itu aja sih guys, kalau misalkan kalian termotivasi untuk invest di aplikasi ajaib untuk saham, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Nah, kalian bisa dapat saham gratis, ya lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Seperti itu guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk like, untuk membantu konten ini naik. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.